Komunikasi Pemuda dan Olahraga Juara. Saya Andina Tisnawanti, hari ini ditemani oleh seorang narasumber. Langsung aja ya, beliau adalah Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang pasti di Dispora Jabar. Selamat siang Pak Sandi. Siang Teh Andin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya baik, Bapak. Beliau adalah Bapak Sandi Arisman CPI SSI MPD. Sekali lagi, beliau adalah Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora Jabar. Siang ini kita mau ngobrol nih sama Pak Sandi. Langsung aja ya. Pak Sandi, pengen ngobrol tentang olahraga prestasi. Sebelumnya, apa sih definisi olahraga prestasi ini, Pak? Berbicara mengenai definisi olahraga prestasi sendiri, sebaiknya kita merujuk kepada peraturan perundangan keolahragaan yang berlaku sekarang ini. Kita melihat ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang merupakan perbaharuan atau perubahan dari Undang-Undang keolahragaan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jadi definisi dari olahraga prestasi tersebut adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Itu definisinya olahraga prestasi. Nah, Bapak, berkaitan dengan definisi olahraga prestasi yang tadi Bapak jelasin nih, tupoksi Bapak sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga itu apa sih, Pak? Oke, kalau berbicara tupoksi, kita juga punya dasar atau aturan yang mengaturnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, bidang peningkatan prestasi olahraga memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga. Aspek peningkatan prestasi olahraga meliputi pembibitan olahraga prestasi, pengembangan olahraga prestasi, tenaga dan organisasi olahraga prestasi. Itu tugas pokok bidang peningkatan prestasi olahraga. Baik. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tupoksi Bapak, untuk tahun ini program unggulan apa nih yang Bapak mau laksanakan? Baik, khusus untuk tahun 2022 ini pada bidang peningkatan prestasi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ada beberapa program unggulan. Yang pertama, salah satu program dan kegiatan rutin juga yaitu adalah pembinaan atlet pelajar Jawa Barat melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau yang sering kita dengar namanya PPLP Jawa Barat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, program unggulan di tahun 2022 ini juga adalah pengiriman kontingen Jawa Barat untuk mengikuti Pra-Popnas atau Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional tahun 2022. Dan yang ketiga, program unggulannya adalah salah satu kegiatan yang rutin juga kita laksanakan adalah pelaksanaan Jabar Internasional Marathon tahun 2022. Jim. Boleh diceritain tuh Pak lebih detail nih soal gym dulu, bisa? Boleh, gym dulu ya. Gym tahun 2022 ini akan dilaksanakan rencananya pada bulan November, yaitu tanggal 20 November bertempat di Kabupaten Pangandaran. Untuk tempatnya tidak berubah, kita dari tahun ke tahun selalu di Pantai Pangandaran, di Kabupaten Pangandaran. Sedangkan untuk target pesertanya gym tahun 2022 ini adalah sebanyak 2.000 orang peserta yang akan dilaksanakan baik secara offline maupun online. Online-nya masih ada? Masih ada, tetap, karena masih masa transisi juga lah. Jadi kemungkinan masih akan tetap dibagi berapa orang nanti yang akan berlari langsung di Pangandaran, berapa orang juga yang akan mengikutinya secara online. Tahun kemarin saya nggak kebagian tuh Pak. Yang mana online? Iya. Belum ditutup padahal udah jauh-jauh hari Pak. Bukan salah yang nutup, kalau salah yang daftar telat pasti. Kalau dari awal-awal pasti kebagian itu. Kuotanya tambahin loh Pak. Ya ini sekarang udah banyak ya, sekarang 2.000 udah mulai berangsur bertambah terus. Oh, gitu. Tahun kemarin nggak segitu ya? Kalau nggak salah tahun kemarin itu kan online semua ya, masih online juga. Oh iya, masih online. Yang lari langsung di sananya itu khusus atlet elitnya, iya, hanya beberapa orang atlet elit lari di Pangandaran, sedangkan untuk peserta yang dari umum semuanya online. Kalau tahun ini selain atlet elit, peserta umum juga ada yang offline di sana dan masih juga ada yang online. Lebih seru ya pastinya ya. Pasti insya Allah mudah-mudahan. Baik. Nah selanjutnya nih kalau soal pengiriman kontingen untuk Popnas sendiri Pak. Nah, Pra-Popnas ya. Pra-Popnas ini maksudnya bisa diartikan gini, Teh Andin. Pra-Popnas ini merupakan babak kualifikasi
untuk pelaksanaan Popnasnya tahun depan 2023. Nah, untuk beberapa cabang olahraga itu dilaksanakan Prapopnasnya atau kualifikasinya. Prapopnas tahun 2022 ini akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pada bulan Oktober tahun 2022, mempertandingkan sebanyak 8 cabang olahraga. Apa aja itu 8 cabang olahraga? Yang pertama bola basket, bola voli, lalu bulu tangkis, sepak bola, pencaksilat, sepak takraw, tenis lapangan, dan tinju. Dan rencananya insya Allah kurang lebih sebanyak 165 orang atlet Jawa Barat akan dikirim ke Prapopnas tersebut. Sudah dengan kontingen dan Itu masih atlet, manajer. itu masih atlet. Oh, masih Nanti atlet aja. detailnya dengan pelatih dan kontingen serta ofisial lainnya mungkin akan lebih dari segitu. Baik, semoga sukses di mana Ya. ya. Nah, selanjutnya kalau soal pembibitan atlet pelajar ini, itu tadi PPLP itu ya, Pak? Ya, PPLP Nah, itu. boleh Bapak jelasin tentang PPLP itu apa sih, Pak? PPLP itu betul salah satu upaya kita dalam pembibitan olahraga prestasi. Kepanjangannya adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jawa Barat, di mana saat ini kita Dispora Jawa Barat membina sebanyak 13 cabang olahraga, baik yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat maupun dari dana dekon APBN. 13 cabang olahraga tersebut adalah yang pertama bola voli pasir, dayung, gulat, judo, senam, tarung derajat, lalu ada atletik, angkat besi, karate, panjat tebing, panahan, taekwondo, dan pencaksilat. Total sebanyak 128 atlet yang kita bina di PPLP Jawa Barat ini. Itu dipusatkan, mereka itu dikasih asrama gitu? Ya, mereka itu diasramakan atau pelaksanaan pembinaan PPLP Jawa Barat ini terpusat di Sport Jawa Barat Camani. Asramanya berada di sini, venue atau tempat-tempat pelatihannya juga dipusatkan di sini, kecuali untuk cabang olahraga dayung, karena kita kan nggak punya untuk latihan dayung di sini. Itu aja cabang olahraga dayung aja yang di luar. Nah, tadi kan Bapak bilang ini ada yang pembiayaannya dari APBN dan APBD. Ya. Nah, itu ada pembeda nggak sih dari proses pembinaannya sendiri? Sebetulnya secara prinsip tidak ada perbedaan, Pak Andi. Tetap mereka diinapkan di sini, menginap di asrama di sini, lalu kita fasilitasi juga makannya, uang sakunya juga, dan juga urusan akademisnya atau sekolahnya. Yang SD kita urus SD-nya, lalu SMP, SMA juga sama kita fasilitasi juga ke sekolahnya. Supaya apa? Jadi para atlet ini selain berlatihnya lebih fokus, akademisnya atau sekolahnya nggak ketinggalan juga. Terganggu ya. Ya, jadi keduanya bisa berjalan beriringan. Betul. Nah, berarti ini atlet-atlet yang setelah seleksi mereka keterima nih di PPLP. Ya. Mereka tuh sekolahnya dipusatkan di satu sekolah tertentu gitu. Proses seleksi itu juga perlu saya sampaikan ya, ada sedikit perbedaan dari proses-proses seleksi sebelumnya, di mana pada tahun ini 2022 ini untuk para atlet pelajar dari kabupaten kota yang berminat mengikuti seleksi untuk menjadi atlet PPLP, kita sekarang sudah lakukan secara online. Mulai dari pendaftaran dan persyaratan yang disampaikannya pun juga sudah tidak harus datang langsung lagi ke sini, baik atletnya, orang tua ataupun pelatihnya dari daerah kabupaten kota tidak perlu datang. Kita tinggal bagikan saja alamat websitenya, lalu para peserta itu membuat akun, mengisi biodata diri lengkap dan mengunggah seluruh persyaratan yang sudah dijelaskan. Dan di dalam situs itu juga sudah disampaikan mengenai pedoman pelaksanaan seleksi. Itu seleksinya setiap tahun hanya satu kali berarti ya? Ya, satu kali, betul. Dan ketika sudah dinyatakan lulus secara administrasi atau persyaratannya sudah memenuhi, barulah atlet-atlet pendaftar yang lulus tersebut dipanggil untuk mengikuti rangkaian tes selanjutnya. Ada tes keterampilan yang spesifik per cabang olahraga, ada juga tes biomotor umum atau yang lebih akrab di telinga kita tes fisik, dan yang paling akhir adalah tes psikologi dan talent mapping. Setelah selesai itu semua baru diumumkan hasilnya. Ini website pendaftaran ini tuh nantinya bisa diakses oleh umum gitu. Jadi bukan nantinya, dari sekarang juga tahun ini sudah mulai diakses oleh umum gitu. Oh,
Jadi untuk seorang pendaftar itu dia nggak mesti kolektif misalnya dari satu klub atau satu kabupaten kota mengumpulkan persyaratan, fotokopi rapot, ijazah dan lain sebagainya, sertifikat bukti prestasi, juara atau medali, udah nggak usah gitu lagi, tinggal scan upload. Praktis banget ya Pak ya. Namun tetap kita juga nggak bisa 100% percaya ya. Pada saat proses verifikasi dan validasi, kita libatkan juga dari Pemprov cabang olahraga tersebut dan pelatih-pelatihnya, karena mereka yang akan tahu keabsahan medali atau sertifikat piagam juara yang diupload oleh para peserta itu. Kalau orang Pemprov, orang cabang olahraga pasti tahu. Ya. Nah, selama ini nih, selama proses pembinaan PPLP ini, pernah ada masalah nggak sih Pak antara si atlet prestasi dan dengan sekolahnya? Karena dulu saya pernah nih melihat ada seorang atlet yang dia ngadu ke KONI ya, waktu itu kan atlet di bawah KONI. Dia ngadu, dia nggak naik kelas karena dia latihan terus fokus dan dia datang nangis gitu. Pernah ada masalah-masalah seperti itu nggak sih Pak? Pasti ada. Kalau masalah itu nggak dicari juga pasti ada. Termasuk dalam pembinaan PPLP ini gitu. Apalagi usianya masih usia pelajar. Kita tahu lah, belum terlalu dewasa juga mereka di situ. Jadi masalah selalu ada, apalagi yang terkait dengan pendidikan gitu ya, selalu ada. Tapi insya Allah selalu kita dapatkan solusinya. Dan program-program dari dinas pendidikan juga ataupun dari sekolah saat ini bisa dikatakan sudah lebih meringankan bagi atlet. Ada kelas. Kalau mungkin secara idealnya itu di tingkat pusat atau di provinsi lain memang sudah ada SKO. Di kita memang belum. Tapi di Jawa Barat ini anak-anak PPLP ini khususnya yang usia pelajar SMA kita titipkan di SMA 10 Bandung. Dan ada program kelas terbuka atlet. Di sana itu. Ya, bukan hanya atlet PPLP Jawa Barat. Atlet dari klub atau dari Pengcap, dari Pengprov lain juga ada yang dari cabang olahraga lain gitu, ada yang dititipkan di situ juga. Kelas terbuka atlet ini menurut saya cukup meringankan bagi teman-teman atau adik-adik atlet PPLP ini. Namun demikian seperti yang saya sampaikan tadi, namanya masalah tetap ada. Sudah diberikan keringanan, diberikan dispensasi ketika mengikuti kejuaraan atau pertandingan. Misalkan contoh keringanannya itu atlet yang ikut kejuaraan atau dispensasi dibolehkan terlambat misalkan mengumpulkan tugas atau ujiannya ya, tapi tetap ada aja lah kadang 1-2 orang, tapi nggak semua ya, nggak semua, 1-2 orang tetap ada aja yang sudah diberikan keringanan masih tidak bisa mengumpulkan juga, sehingga ya mau tidak mau itu tugas kita di sini untuk membinanya. Pengelola ada yang berangkat ke sekolah menemui guru mencari solusinya, minta toleransi lagi, akhirnya selesai. Alhamdulillah selesai juga. Oke, baik. Nah, terus setelah selesai dari PPLP, nah apakah si atlet ini misalnya nih yang berprestasi, ya udah dia lanjut. Tapi yang nggak berprestasi, ya udah gitu. Atau ada tingkat lanjutnya? Dilanjut apanya maksudnya, sekolahnya atau pembinaannya? Ya. Kalau pembinaannya memang seharusnya setelah lepas dari PPLP itu ada yang namanya PPLM, Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa. Dan memang rata-rata di beberapa provinsi ini pembinaan PPLM ada di universitas-universitas atau perguruan tinggi yang memiliki fakultas olahraganya gitu. Di kita juga ada, namun saya kurang paham kondisi saat ini apakah masih terus berjalan atau tidak di jenjang PPLM itu. Namun yang pasti eventnya masih ada sebetulnya, ada Pomnas. Kalau tadi yang pelajar itu kan ada Pomnas itu masih ada juga gitu. Kalau tidak salah tahun 2022 ini akan dipertandingkan juga Pomnasnya. Namun yang jelas untuk fasilitasi keberlanjutan pendidikan atau akademis siswa-siswi PPLP yang telah lulus, tetap kita bantu juga. Beberapa rekan-rekan di bidang kami dari tahun-tahun sebelumnya terus melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan universitas-universitas di Jawa Barat atau di Bandung khususnya, baik yang negeri maupun swasta, untuk memfasilitasi bagaimana caranya para atlet ini yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dapat terfasilitasi dengan mudah gitu. Dan alhamdulillah itu terus berjalan sampai saat ini. Tapi program PPLM
Ya. Dispora belum ya? Belum lah, karena kenapa saya kurang berani mengungkap PPLM secara kewenangan. Tuh, kan baik. PPLM itu mahasiswa itu di perguruan tinggi itu kewenangannya di pusat gitu. Kalau yang PPLP ini saat ini usia siswa SMA SMK itu kan sangat linear dengan kewenangan pemerintah provinsi. Baik. Jadi Bayangkara Dispora ini juga benar-benar concern terhadap pembibitan olahraga ya, karena mulai dari sekolah, pembinaan olahraganya juga Dispora itu mengatur gitu ya supaya berjalan berkesinambungan, harmonis seperti itu ya Pak. Ya, Nah, betul. sejauh ini Pak, prestasi yang dicapai oleh PPLP sampai hari ini Oke. Pak? Kalau kita berbicara prestasinya, saya akan ambil contoh dari multi event terdekat yang sudah dilalui, yaitu SEA Games 2022 di Vietnam. Ini sebagai informasi juga, sekitar 42% dari total medali emas yang diraih kontingen Indonesia itu merupakan sumbangsi dari para atlet asal Jawa Barat. Ya, 42%-nya. Dan dari 42%-nya itu, sekitar 10,3%-nya itu adalah sumbangsi dari atlet dan alumni PPLP Jawa Barat. Jadi Bukan angka lumayan yang juga sedikit ya. betul-betul. Bukan angka yang sedikit, bukan angka yang terlalu besar juga, tapi yang jelas itu menunjukkan bahwa PPLP Jawa Barat ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap raihan prestasi Jawa Barat dan Indonesia. Betul. Baik. Atau satu lagi kalau boleh ya, kalau ingin melihat salah satu contoh prestasi yang fenomenalnya dari alumni PPLP Jawa Barat, mungkin masih lumayan segar di ingatan kita. Kalau 2021 yang lalu kita tahu ada Olimpik atau Olimpiade Tokyo, salah satu alumni PPLP Jawa Barat di cabang angkat besi berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo itu. Kita tahu kan Iya, ikannya iya, namanya iya, Pak. siapa? Windy Cantika Iya, Aisyah. betul, Nah, dia alumni kita juga. Luar biasa ya. Ya. Nah, Bapak selanjutnya untuk target selain PPLP ya, target dari bidang peningkatan prestasi olahraga Dispora selanjutnya apa Pak? Kalau ditanya target dari bidang peningkatan prestasi olahraga di masa yang akan datang, saya tidak akan terlalu muluk-muluk sebetulnya. Kenapa tidak akan terlalu muluk-muluk? Karena selama ini prestasi yang diraih itu sudah cukup membanggakan bagi masyarakat Jawa Barat. Kita ambil contoh PON, Pekan Olahraga Nasional. 2 kali berturut-turut Jawa Barat berhasil menjadi juara umum. 2016 waktu kita menjadi tuan rumah, juara umum. Lalu selanjutnya pembuktian yang sangat fenomenalnya di 2021 PON 20 di Papua. Meskipun Jawa Barat tidak sebagai tidak sebagai tuan rumah, tapi kita berhasil menjadi juara umum kembali. Itu bukan suatu hal yang mudah dan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. 2 kali berturut-turut ada sebuah provinsi yang berhasil menjuarai PON. Itu di PON. Sekarang kita kalau turun ke level pelajar, ini tidak kalah fenomenalnya juga. 3 kali berturut-turut Jawa Barat berhasil menjadi juara umum di Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019. 2021 yang terakhir ditunda dan diundur ke 2023. Oleh karena itu, target kami di bidang peningkatan prestasi olahraga cukup realistis saja targetnya. Mempertahankan raihan prestasi yang sudah sangat baik tersebut. Karena kan kalau yang namanya udah juara umum nggak ada lagi yang di atas selain mempertahankan gitu. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi dari berbagai pihak hal tersebut bisa tercapai. Tahun ini tuh kalau nggak salah ada Porda juga ya Pak? Porprov sekarang Porprov betul ya. Saya lupa. Untuk ya betul Teh Andin, tahun ini Jawa Barat juga akan menyelenggarakan Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat yang sudah dikeluarkan, Porprov tersebut insya Allah akan dilaksanakan di bulan November tahun 2022 ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar, tidak ada kendala, tidak ada kejadian atau kondisi force majeure, sehingga bisa terlaksana sesuai rencana. Nanti mungkin soal
Porprov ini kita bahas di episode yang lain mungkin ya. Oke. Pak Sandi, Ya. adakah Ada. pesan adakah pesan kepada Baratpora atau closing statement dari Pak Sandi untuk Baratpora di rumah nih? Boleh disampaikan Pak? Boleh. Ada satu hal yang ingin disampaikan terkait prestasi olahraga Jawa Barat tentunya. Tadi saya sudah menjelaskan raihan-raihan prestasi olahraga Jawa Barat yang sangat fenomenal, baik di PON 2 kali berturut-turut maupun di Popnas 3 kali berturut-turut. Lalu ada Pornas Korpri juga sebetulnya PNS-nya nih, PON antar PNS-nya kita juga 3 kali juara berturut-turut, sehingga piala bergilir presiden itu menjadi piala tetap di Jawa Barat. Lalu pesantrennya Pospenas kita terakhir juara umum juga. Olahraga tradisionalnya Portradas juara umum juga. Nah, dari sekian banyak prestasi olahraga Jawa Barat yang sangat fenomenal tersebut, itu bukan tidak diraih tidak dengan mudah gitu ya. Dan itu diraih bukan hanya karena peran dari 1 atau 2 stakeholder saja. Keberhasilan itu diraih karena adanya kolaborasi, kerjasama yang solid antara beberapa atau seluruh stakeholder terkait, mulai dari Pak pimpinan kita, Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, lalu tentunya kita selaku perangkat daerah teknisnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, ada peran juga dari DPRD Jawa Barat, ada juga peran lagi dari KONI Jawa Barat, ada peran juga dari atlet, pelatih, lalu cabang olahraga, Pemprov cabang olahraga di Jawa Barat, serta ada juga peran dari akademisi dan perguruan dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat atau di Bandung, dan yang tak kalah juga ada peran dari rekan-rekan media. Jadi keberhasilan prestasi olahraga Jawa Barat yang sangat fenomenal tersebut berhasil diraih karena adanya kolaborasi atau kerja sama yang sangat solid dari unsur-unsur yang tadi. Dan oleh karena itu, semoga kolaborasi tersebut dapat terus terjalin dengan baik, sehingga prestasi olahraga Jawa Barat atau kejayaan olahraga Jawa Barat dapat terus dipertahankan. Mungkin itu pesannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Buat ilmu pengetahuan, buat informasi yang di-share buat kita dan Baratpora di rumah. Sama-sama. Dan Baratpora, ketika Baratpora punya hobi atau bahkan bakat, pemerintah itu sebetulnya punya mewadahi gitu ya, nggak cuma dalam olahraga, tapi dalam banyak bidang gitu. Jadi pemerintah itu sebetulnya mewadahi hal-hal semacam itu, tapi mungkin Baratporanya yang harus lebih gali lagi informasi, mungkin ya, cari-cari informasi, seperti contohnya kayak cari website pendaftaran PPLP seperti itu yang pasti disosialisasikan gitu oleh pemerintah. Jadi sering-sering aja cek-cek di media sosial betul. Di situ Baratpora bisa dapat informasi supaya apa yang Baratpora punya ini bisa menjadi sesuatu buat Baratpora sendiri dan bahkan daerah, mengharumkan daerah dan Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Sandi. Sama-sama, Dani. Buat sudah meluangkan waktunya, dan Sama-sama. terima kasih Baratpora. Dan jangan lupa terus dukung podcast Kompor ini dengan cara like, komen, dan subscribe di YouTube channelnya Dispora Jabar. Dan kami juga terbuka nih buat saran dan kritik dari Baratpora. Tinggal komen aja di YouTube channelnya Dispora Jabar. Dan juga nih Baratpora boleh banget kalau misalnya mau request, ingin ngobrol tema tertentu dengan narasumber tertentu. Misalnya ingin ngundang siapa, Mas Kamera? Mahalini, ya Mas Kamera idolanya, ya gitu boleh. Baratpora boleh langsung komen aja di channel YouTube-nya Dispora Jabar ya. Terima kasih Baratpora sudah menyaksikan episode hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Sampai jumpa di episode Kompor yang berikutnya. Bye bye.